Selamat siang, Mi. Gimana kabarnya? Sehat semua toh? Jangan lupa protokol kesehatan, Di. Susah, Delar dah. Hari ini aku mau cari bahan masakan di pesisir pantai. Akan aku olah jadi masakan tradisional khas daerahku. Cucinya itu harus ulang-ulang, Ina, berarti ya? Yang pasti rasanya enak, Mi. Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat yang sangat menguasai hal ihwal berkenaan dengan laut nih. Ada banyak cara Ki untuk cari ikan, termasuk saat air tidak terlalu tinggi seperti sekarang nih. Para pemuda Bajo ini mencari ikan dengan cara patipa di teluk yang tidak jauh Ki dari tempat mereka bermukim. Caranya dengan membagi tugas nih. Satu perahu mencari lokasi ikan. Nah, jadi ini adalah cara menangkap ikan dengan cara patipa. Masyarakat sini biasa menyebutnya patipa. Dengan cara dipukul-pukulkan seperti ini agar ikan itu lari masuk ke dalam jaring. Setelah jala terbentang sempurna, mereka kemudian turun ke laut dan berenang sambil memukul-mukul air laut. Tujuannya tak lain bukan toh menimbulkan suara berisik nih. Jadi ikan yang takut malah lari dan terjebak ke dalam jala. Karena jala dibentangkan di jalur ikan seperti ini nih. Nah, jadi biasanya kalau kita menjaring seperti ini nih, kita bakalan dapat ikan-ikan yang hidup di karang. Wow, besar! Mantap! Keren. Kalau sudah tersangkut, tinggal angkat nih jaringnya dan ambil ikannya toh. Dari pemukiman Bajo, kita bergeser sedikit nih ke darat, ke Lawele. Disinilah tempat yang paling banyak mempengaruhi kebudayaan Bajo Benteng sekarang nih, terutama dalam keanekaragaman kulinernya, Di. Nah, di daerah sini cara mengolah ikan itu banyak. Salah satunya itu dengan cara kararontaa. Jadi kararontaa itu ikannya dipanggang, kemudian dimasak dengan santan putih. Bumbu-bumbu yang digunakan cukup sederhana, Mi. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, daun kedondong yang diiris, dan kelapa parut, Mi. Nah, Samsul, Ya. panggang ikan ini. Oke, Mama. Untuk membuat kararontaa, ikannya harus dipanggang Ki sampai matang. Mama ini sudah selesai ini, Mama. Saya mari. Ini di apa lagi nih, Mama? Nah, kita tunggu-tunggu nih dia. Di ikannya. Ikan yang sudah dipanggang matang, dipisahkan dulu Mi, antara duri dan dagingnya. Nah, jadi ini tadi ikan yang sudah saya bakar. Dia itu jadi mudah untuk dipisahkan dari tulangnya. Benar, Mama ya, kayak gini. Jadi untuk semua jenis ikan itu sangat bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah ikan yang di perairan air dalam, karena dia itu saat dibakar tidak hancur, Mama ya. Dia tetap kayak begini. Jadi sangat mudah dipisahkan. Setelah itu ikan yang sudah dicabut durinya, masukkan ke dalam santan encer. Baru kemudian ditambah dengan daun kedondong, bumbu halus, tomat, dan cabai. Nah, jadi ikannya ini yang sudah ditaruhkan santan putih ini kita taruhkan daun kedondong biar rasanya lebih asem. Iya. Asem sama kecut-kecut, Mama ya, lebih segar. Ini udah diaduk.
Nah, jadi untuk santannya ini dikasih 2 kali. Yang pertama itu adalah santan yang encer. Kemudian nanti setelah agak lama disimpan lagi santannya yang lebih Iya, lebih kental. kental lagi. Jadi dia itu rasanya lebih gurih Gurih nanti. Nah, saya ini mau rasa dulu Mama ya, Iya. boleh? Sudah jadi nih Mama berarti. Jadi Mi. Nah, saya simpan sini Mama. Ya. Kita cari ikannya Mama yang dagingnya ini. Iya. Nah, jadi rasa kuahnya ini lebih asin gurih, agak manis-manis gitu Mama ya. Iya. Sekilas bentuknya mirip dengan olahan mangut kalau di Jawa. Hanya saja mangut memiliki warna kuah yang kuning karena menggunakan tambahan kunyit sebagai bumbunya. Saat air laut surut, masyarakat Laut Swemba biasanya juga kini mencari cipo. Wish, mantap Ina. Nah, jadi yang kita cari itu seperti ini. Ini sejenis kayak teripang Ina ya. Namanya apa ini Ina? Cipo. Cipo. Jadi ini biasanya masyarakat sini ketika arus sedang turun, mereka itu mencari cipo ini. Biasanya untuk dikonsumsi dan dijual. Di tempat yang dipenuhi dengan pasir dan padang lamun inilah habitat asli cipo. Kasih masuk tangan. Susah, dia lari. Susah. Jadi saat mencari ini sangat susah sekali karena yang pertama dia itu sangat licin, yang kedua tekstur tanahnya itu kan lembek, jadi dia bisa masuk di mana saja. Sangat susah. Benar Ina ya? Susah sekali. Bagi masyarakat Indonesia, biota laut yang satu ini belum populer untuk dikonsumsi. Padahal di Cina dan Jepang, cacing kacang ini jadi salah satu kuliner favorit nih, yang sangat mahal. Sekarang kita masak ciponya. Kita mau bikin sate garo cipo. Nah, jadi ini tadi cipo yang sudah kita dapat. Di Desa Swemba ini bukan hanya potensinya itu ikan, tapi juga cipo ini nih. Dan cipo ini merupakan salah satu komoditi ekspor di daerah ini. Betul Ina ya? Dan ini kita mau buat apa ini Ina? Sate garo cipo. Jadi kita mau membuat sate garo cipo. Jadi tidak semuanya dijual toh. Sebagian tetap diolah sendiri, Di. Nah, jadi cipo ini pasirnya itu sangat banyak. Jadi kita itu harus cucinya itu harus ulang-ulang Ina berarti ya. Nah bisa kalau hanya 1 kali, 3 kali minimal, 2 kali, 2 sampai 3 kali minimal itu harus dicuci. Itu supaya bersih. Dan juga tekstur dari cipo ini tuh seperti karet, agak keras Ina ya. Nanti kalau sudah dimasak baru lembek berarti Nina. Wajar saja, Di. Kalau banyak pasirnya. Kan tempat tinggal dan cari makannya memang di pasir toh. Banyak minyak nih Ina. Lagi Ina. Ambas. Semuanya ini Ina. Jadi biasanya kalau kita sedang menumis itu harus menggunakan air atau ditambahkan air biar masakannya itu nggak gosong Ina ya. Tapi karena kita masak cipo ini tidak memerlukan air karena ciponya itu sudah mengandung banyak air. Terakhir, tambahkan santan kental dan masak sampai lunak.
Minimal 1 jam nih. Soalnya cipo ini teksturnya sangat keras. Sate Garut cipo tidak perlu Ki ditusuk lagi seperti sate lainnya. Langsung disantap saja setelah matang. Nah, jadi ini nih yang namanya parende udah jadi. Woi. Jadi rasanya ini lebih asam manis dan juga pedas ya, Ina. Seger pokoknya, enak banget ikan ini. Sekarang saatnya cobain ciponya nih. Mama Ana. Oh iya, katanya bisa menambah stamina di. Rasanya lembut. Dan juga cipo ini tinggi akan protein, tapi juga kolesterolnya tinggi. Ya, Ina, tinggi ya kolesterolnya. Wih. Jadi harus bijak-bijak kalau makan cipo ini. Suap-suap. Kembali ke Kampung Bajo nih. Saya mau main-main Ki dengan anak-anak di sini. Mumpung Meti atau air laut lagi surut. Caranya mudah. Beberapa anak menarik pelepah nipah. Kemudian ada satu anak yang naik. Nah, mereka bakal cepet-cepetan di. Nah, jadi untuk berbahagia di tempat ini tidak perlu banyak hal, cukup hal yang sederhana seperti dengan pelepah nipah ini dan juga anak-anak yang bermain di pinggir laut ya. Anak-anak, jas terus. Jas mantap, jas. Ayo lagi, finish, tarik. Permainannya gampang banget toh. Yang bikin susah, ya hanya lumpur Ki yang dalam. Berjalan saja cukup susah Mi. Apalagi sambil lari-lari dan menarik beban seperti ini Di. Setelah ke pantai, sekarang aku mau cari bahan masakan yang ada di sekitar kampungku Mi. Olahan khas daerahku sangat beragam toh. Mau tahu Ki cara membuatnya? Ikuti terus Mi. Jangan pindah channel. Tetap di Jejak Anak Negeri. Selain pandai Ki memanfaatkan makanan yang didapat dari laut, masyarakat Lawele juga pandai mengolah apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk batang pisang nih. Makanya, saya mau nembangi batang pisang dulu, buat diambil hatinya atau bagian intinya. Jadi ini nih yang kita cari, ini adalah hati batang pisang, wih. Jadi ini nanti yang akan dibuatkan sayur popa. Enak ini Om toh, banyak khasiatnya. Ayo Pak Om, kita bawa di sana.
Ini mama harus dikasih keras kayaknya. Pengolahan inti batang pisang sudah sering nih dilakukan masyarakat Lawele sejak zaman dulu. Kali ini akan dimasak menjadi sayur popa yang akan dihidangkan dengan kampalusi. Nah, jadi sekarang saya sedang membuat kampalusi dan sayur popa bersama mama-mama ini. Sekarang saya sedang menumbuk jagung yang kering. Kering ini mama ya, susah sekali terbuka mama. Jadi jagungnya ini buat kampalusi yang akan dibuat nanti bersama mama-mama ini. Kampalusi adalah salah satu makanan khas Kepulauan Buton yang menggunakan jagung sebagai bahan dasarnya. Setelah ditumbuki sampai halus, jagung ini harus ditapis dulu Mi untuk memisahkan bagian kulitnya. Dan karena saya tidak bisa Mi, saya serahkan lagi ke ahlinya deh. Jagung direbus lebih dulu karena memiliki tekstur yang paling keras Mi. Baru masukkan kacang merah, santan, dan beberapa bumbu lainnya. Jangan lupa Mi, inti dari batang pisang. Iris-iris dulu menjadi bagian yang sangat tipis. Kemudian, cuci sampai bersih Mi untuk menghilangkan getahnya. Nah, jadi ini adalah sayur popa, yaitu pelepah pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Terus ditumis sama ikan teri ya, Mama. Ini ditumis sampai kering, Mama. Iya. Oke. Ini habis kering dikasih masuk apa lagi, Mama? Santan. Santan. Setelah teri dan batang pisang masuk, baru ditambahkan dengan santan yang Jadi cukup terus ya? kental. Sayur popa dimasak sampai kuah santannya mengering nih. Jadi masih agak nyemek, tidak berkuah, tapi tidak terlalu kering. Hati atau inti batang pisang ini memiliki banyak manfaat nih. Salah satunya adalah bisa mengatasi diabetes. Selain murah toh, enak, juga sehat di. Allah memang selalu memberikan banyak manfaat. Gurih. Gurih, enak. Nah, kalau orang luar makan kacang merah pakai jagung sebagai pengganti nasi itu aneh. Tapi kalau kita di Buton sini, ini itu sudah biasa Mama, enak Iya, ya. enak, Apalagi gurih. kalau dicampur dengan ikan yang asin. Iya. Jadi gurih rasanya Mama ya. Gurih. Jadi popaya juga enak Mama. Jadi ini kampalusi sama ikan asinnya enak. Sayur popa Mama ya. Iya. Kita kasih masuk. Salah satu makanan yang ada pada acara Batu Puaro adalah kue baruasa Mi. Kue tradisional yang sudah menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi ini menggunakan beras Ki sebagai bahan utamanya. Nah, jadi sekarang saya sedang membuat kue baruasa. Biasanya baruasa ini dihidangkan saat upacara-upacara adat. Oh iya, selain baruasa yang original, kita juga akan membuat baruasa Mi yang rasa pandan. Makanya daun pandan Ki harus ditumbuk dulu sampai halus untuk diambil airnya. Harus yang original, nggak boleh berwarna ini. Nah, jadi salah satu kunci keberhasilan untuk kue baruasa ini itu dari cara mencampur bahannya ini. Jadi ini tuh harus tidak boleh berhenti Mama ya dikocok. Paling cepat 30 menit Mama ya. Makanya saya serahkan ke Mama karena saya nggak sanggup. Jadi kalau nggak mengembang bahannya ini maka kuenya itu jadi gagal. Ci, tolong disangrai ininya, Ci. Asinnya oke. Sampai halus Mama nih. Nah, bahan lain yang gak kalah penting adalah tepung beras di.
Tepung beras yang baru selesai digiling ini harus segera Ki disangrai. Kalau kelamaan, bisa jadi kecut tepungnya toh. Nah, jadi adonan yang tadi yang sudah dikocok-kocok dimasukkan dengan minyak panas dulu Mama ya. Jadi dimasukkan minyak panas biar gurih. Terus habis itu dimasukkan vanilinya biar harum. Terus ditambahkan soda kue juga Mama. Soda kue supaya tambah mengembang. Dengan ditambah minyak panas seperti ini, telurnya langsung matang nih. Aromanya juga langsung keluar deh. Nah, jadi adonan kue yang tadi kita campurkan dengan pewarna alami. Pewarna alaminya tadi dari pandan yang tadi kita sudah tumbuk. Ini warna hijau. Kita campurkan di adonan karena adonannya lebih menarik. Nah, kalau adonan yang original, tinggal dikasih kelapa halus yang sudah disangrai juga. Biar rasa dan aromanya lebih kelapa deh. Tambahkan kunci kita beri bakar ini. Cara masaknya adalah dengan dipanaskan Ki di dalam oven. Eits, bukan oven modern nih, tapi oven tradisional yang memanfaatkan pasir dan gerabah sebagai penutupnya. Nah, jadi untuk membakar daripada kuenya ini, kita itu menggunakan pasir yang ada batunya yang sudah panas. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu belum ada oven, jadi digunakan seperti ini secara tradisional. Pasir yang dipanaskan sebagai sumber panas yang ada di bawahnya. Sedangkan penutup dari gerabah yang dipanaskan sebelumnya juga sebagai sumber panas yang berada di atasnya. Jadi seluruh panasnya menyebar di. Terus ditaruh di mana? Coba dulu. Gimana? Enak. Nah, jadi dari rasa baru rasanya ini enak, manis, gurih, lembut. Jadi kelapanya itu terasa. Mau coba? Kue baruasa ini akan semakin mengeras enak kan? teksturnya setelah kue dingin. Enak, gurih. Bukan hanya olahan tradisional saja Mi yang beragam, tapi tradisi di daerah kami juga sangat banyak toh dan masih lestari hingga saat ini. Warisan leluhur ini akan kami jaga terus. Manu kapaya juga disajikan Ki saat acara adat Sabah. Manu artinya ayam, kalau kapaya artinya buah pepaya toh. Sekarang saya sama Om Hasan lagi membakar ayam yang dimana kita akan memasak manu kapaya. Dan di sana Ina sedang kerja bahan-bahan yang akan dicampur dengan manu kapaya ini. Aku berbagi tugas nih dengan Ina. Aku dan Ama Hasan membakar ayam. Ina menyiapkan bahan lainnya. Oh iya, yang dipakai adalah pepaya muda Mi. Rasanya tidak manis, jadi masih cocok kalau dimasak seperti ini.
Ayamnya harus ayam kampung jantan nih. Ya hampir sama toh kayak upacara adat di Jawa. Untuk memasak Manuka Paya ini kita butuh ayam yang setengah matang, bukan matang yang kena di bara. Dan nantinya ketika ayamnya sudah hitam seperti ini, kita akan mencium bau asap dan nantinya akan dicampur dengan pepaya dan bahan-bahan lain yang telah diolah oleh ina-ina yang di sana. Setelah dipotong, ayam harus ditusuk dengan tali. Kemudian ikat melingkar. Jadi kenapa harus dibentuk seperti ini? Karena nanti kalau misalnya dimasak bersama bumbu-bumbu yang lain dan juga pepaya, ayam ini tidak mudah untuk terburai. Dan bentuknya seperti ini, jadi otomatis akan mudah diangkat. Masyarakat di Pulau Buton, kalau masak ayam pasti dibalur dengan kunyit begini. Ini bisa mengurangi aroma amisnya nih. Selanjutnya, masukkan ki ayam, pepaya, dan bumbu halus ke dalam panci. Tambahkan santan, dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita tambah dengan garam, daun kandoro, dan kelapa sangrai. Wow. Jadi ini dikasih masuk kelapa yang sudah disangrai, yang dimana fungsinya untuk membuat masakan ini lebih gurih. Nah, ini adalah daun kandoro, yang dimana fungsinya ini biar masakannya lebih segar. Dan katanya ini rasanya asem, kita coba ya. Daun kandoro adalah nama lain dari daun kedondong hutan nih. Masyarakat di sini biasa ki. Kedua makanan sudah siap nih. Sekarang saatnya tradisi Saba dimulai. Tradisi Saba dilakukan masyarakat Rongi sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anggota keluarga baru nih. Adat dimulai dengan memutar kisi bayi di atas dandang rici berisi kambalu. Ada banyak doa dan harapan, Ji, seiring naiknya uap makanan mengenai tubuh jabang bayi. Mulai dari kelimpahan rezeki, panah yang sudah dibungkus daun libo ditempelkan ki ke kaki si bayi. Ini jadi simbol pertama kalinya bayi menginjakkan kaki ke tanah nih. Rambut sudah dipilin dengan sedikit minyak goreng nih. Oh iya, di bagian bawah tempat menyimpan gunting harus ada Ji, kain atau benda berwarna putih, kapur sirih, dan potongan pinang. Jadi sebelum dilakukan upacara adat ini, jadi bayi itu belum bisa untuk keluar rumah. Saatnya membawa makanan keluar Mi. Jadi, untuk potongan ayamnya sendiri itu berbeda-beda. Untuk yang saya pegang sekarang ini adalah yang paling besar. Dan pembagiannya itu menurut strata. Ini untuk para ketua adat yang biasanya memimpin dari upacara itu sendiri. Biasanya diberikan porsi yang lebih besar. Paha ayam wajib dihidangkan untuk para bela atau lebe yang mewakili. Kalau masyarakat biasa, diberi potongan daging yang lain. Tata cara mengidangkannya juga tak boleh salah toh. Saat mengidangkan, posisi Manuka Paya harus di sebelah kiri dan nasi di tangan kanan. Jadi, sampai di hadapan tamu, Manuka Paya berada di dekat tangan kanan tamu. Nah, untuk setiap upacara adat ataupun upacara apapun, menu yang wajib ada adalah ini. Manuka Paya. Ini harus wajib ada. Dan juga kalau makannya itu harus pakai tangan, nggak pakai sendok. Seperti ini.
Dan kalau untuk kuahnya langsung diseruput aja.